Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinda Indiani dengan NIM 2008304030. Dengan membuat video ini, saya ingin memenuhi tugas UTS mata kuliah tafsir tematik dan ekonomi. Kali ini saya akan menjabarkan ekonomi di negara Aljazair. Oke, Aljazair dikenal dengan nama Algeria, resminya bernama Republik Demokratik Rakyat Aljazair, merupakan sebuah negara di pesisir Laut Tengah, yaitu di Afrika Utara. Nama negara ini berarti kepulauan, mungkin mengacu pada 4 buah pulau yang terletak berdekatan dengan ibu kota, sekaligus pusat pemerintahan negara ini. Aljazair merupakan republik semi-presidensial yang terdiri dari 48 provinsi dan 1.541 komuni dengan jumlah penduduk lebih dari 37 juta jiwa. Negara ini merupakan negara berpenduduk terbanyak ke-34 di bumi dengan ekonomi yang mengandalkan sumber-sumber minyak. Sektor manufaktur telah menderita sejak ada zaman Belanda. Sonatrach atau perusahaan minyak nasional merupakan perusahaan terbesar di Afrika. Negara ini memiliki tentara terbesar kedua dengan anggaran pertahanan terbesar di Afrika. Aljazair memiliki program nuklir damai sejak tahun 1990. Dengan luas keseluruhan 2.381.741 km persegi, Aljazair merupakan negara terluas ke-10 di dunia dan terluas di Afrika dan di Mediterania. Negara ini berbatasan dengan Tunisia di sebelah timur laut, yaitu Libya di sebelah timur, Maroko di sebelah barat, Sahara Barat, Mauritania dan Mali di sebelah barat daya. Lalu ada Niger di sebelah tenggara dan Laut Tengah di sebelah utara. Aljazair adalah anggota Uni Afrika, Liga Arab, OPEC, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta anggota pendiri Uni Arab Maghribi. Wilayah yang kini bernama Aljazair pernah menjadi rumah bagi banyak kebudayaan prasejarah kuno, termasuk kebudayaan Ateria dan Kapsia. Wilayah ini dikenali memiliki banyak imperium dan wangsa, termasuk Numayyidi Berber, Kartago, Romawi, Vandal, Bizantium, Umayyah Arab, Fatimiyah Berber, Muhawidun Berber, dan terakhir yaitu Turki Utsmani. Mata uang Aljazair adalah dinar. Perekonomian tetap didominasi oleh negara, warisan model pembangunan sosialis pasca kemerdekaan negara itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Aljazair telah menghentikan privatisasi industri milik negara dengan memberlakukan pembatasan impor dan keterlibatan asing dalam ekonominya. Pembatasan ini baru mulai dicabut baru tahun-tahun ini, meskipun pertanyaan tentang ekonomi Aljazair yang perlahan terdiversifikasi tetap ada. Aljazair telah berjuang untuk mengembangkan industri di luar hidrokarbon, sebagian karena biaya tinggi dan birokrasi negara yang lembam. Upaya pemerintah untuk mendiversifikasi ekonomi dengan menarik investasi asing dan domestik di luar sektor energi tidak banyak membantu mengurangi tingkat pengangguran kaum muda yang tinggi atau untuk mengatasi kekurangan perumahan. Negara ini menghadapi sejumlah masalah jangka pendek juga jangka menengah, termasuk kebutuhan untuk mendiversifikasi ekonomi, memperkuat reformasi politik, ekonomi dan keuangan, serta memperbaiki iklim usaha dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Gelombang protes ekonomi pada bulan Februari dan Maret pada tahun 2011 mendorong pemerintah Aljazair untuk menawarkan lebih dari 23 dolar miliar hibah publik dan kenaikan gaji tunjangan yang berlaku surut. Belanja publik telah meningkat sebesar 27% setiap tahun selama 5 tahun terakhir. Program investasi publik dari tahun 2010 sampai 2014 akan menelan biaya kurang lebih 286 miliar dolar. 40% diantaranya akan digunakan untuk pembangunan manusia. Berkat pendapatan hidrokarbon yang kuat, Aljazair juga memiliki cadangan mata uang asing sebesar 173 miliar dolar dan dana stabilisasi hidrokarbon yang besar. Selain itu, utang luar negeri Aljazair juga sangat rendah, sekitar 2% dari PDB. Perekonomian tetap sangat bergantung pada kekayaan hidrokarbon. Meskipun cadangan devisa tinggi, pertumbuhan pengeluaran saat ini membuat anggaran negara ini lebih rentan terhadap resiko pendapatan hidrokarbon yang lebih rendah berkepanjangan. Aljazair belum bergabung dengan WTO,
Meskipun beberapa tahun negosiasi tetap merupakan anggota dari kawasan perdagangan bebas Arab Raya dan kawasan perdagangan bebas kontinental Afrika dan memiliki perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa. Investasi langsung Turki meningkat pesat di Aljazair dengan nilai total mencapai 5 miliar dolar. Pada 2022, sejumlah perusahaan Turki yang hadir di Aljazair telah mencapai 1.400. Pada tahun 2020, meskipun ada pandemi, lebih dari 130 perusahaan di Turki didirikan di Aljazair. Selanjutnya, Aljazair yang ekonominya bergantung pada minyak bumi telah menjadi anggota OPEC sejak tahun 1969. Produksi minyak mentahnya mencapai 1,1 juta barel per hari, tetapi juga merupakan produsen dan mengekspor gas utama dengan hubungan penting ke Eropa. Hidrokarbon telah lama menjadi tulang punggung perekonomian, menyumbang sekitar 60% dari pendapatan anggaran, 30% PDB, dan 87,7% dari pendapatan ekspor. Negara ini memiliki cadangan gas alam terbesar ke-10 di dunia dan merupakan pengekspor gas terbesar ke-6. Administrasi Informasi Energi Amerika Serikat melaporkan bahwa pada tahun 2005, Aljazair ini memiliki 4,5 triliun meter kubik terbukti cadangan gas alam. Ini juga memberi peringkat 16 dalam cadangan minyak. Pertumbuhan non-hidrokarbon untuk tahun 2011 diproyeksikan sebesar 5%. Untuk mengatasi tentuan sosial, pihak berwenang menaikkan pengeluaran, terutama untuk dukungan makanan pokok, menciptakan lapangan kerja, dukungan untuk UKM, dan gaji yang lebih tinggi. Harga hidrokarbon yang tinggi telah meningkatkan neraca berjalan dan posisi cadangan internasional yang sudah besar. Pendapatan dari minyak dan gas meningkat pada tahun 2011 sebagai akibat dari harga minyak yang masih tinggi, meskipun tren volumenya itu produksi menurun. Produksi dari sektor minyak dan gas dari sisi volume terus menurun, turun dari 43,2 juta ton menjadi 32 juta ton antara tahun 2007 sampai dengan 2011. Namun demikian, sektor ini menyumbang 98% dari total volume ekspor pada tahun 2011 dibandingkan 48% pada tahun 1962 dan 70% penerimaan anggaran atau sekitar 71,4 miliar dolar. Perusahaan minyak nasional Aljazair adalah Sonatrach yang memainkan peran kunci dalam semua aspek sektor minyak dan gas alam di Aljazair. Semua operator asing harus bekerja sama dengan Sonatrach yang biasanya memiliki kepemilikan mayoritas dalam perjanjian pembagian produksi. Akses ke biopaksitas di Aljazair lebih rendah dari rata-rata dunia. Pada tahun 2016, Aljazair memiliki 0,53 hektar global biokapasitas per orang dalam wilayahnya, jauh lebih kecil dari rata-rata dunia, yaitu 1,6 hektar global per orang. Pada tahun 2016, Aljazair menggunakan 2,4 hektar global biokapasitas. Ini berarti mereka menggunakan biokapasitas di bawah 4,5 kali lebih banyak daripada yang dikandung Aljazair. Akibatnya, Aljazair mengalami defisit biokapasitas. Pada April tahun 2022, diplomat dari Italia dan Spanyol mengadakan pembicaraan setelah langkah Roma untuk mengamankan volume besar gas Aljazair memicu khawatiran di Madrid. Berdasarkan kesepakatan antara Sonatrach dari Aljazair dan Eni dari Italia, Aljazair akan mengirimkan tambahan 9 miliar meter kubik gas ke Italia pada tahun depan dan pada tahun 2024. Sekian penjabaran sekilas tentang ekonomi di Aljazair ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.